Halo semuanya, selamat datang di iTech Live. Masih dengan saya Indra, dan dalam video kali ini gue akan ngasih tahu tutorial gimana caranya untuk ngejailbreak iPhone kita dengan metode komputer, mungkin spesifiknya dengan menggunakan AltStore. Ikuti terus video ini, saya Indra, and so let's get started. Halo, apa kabar semuanya? Untuk mencegah penyebaran virus yang sedang mewabah, gue memutuskan untuk sewa apartemen bulanan di Travelio, biar lebih private dan keluarga gue juga nggak banyak kontak sosial dengan orang-orang. Hai, saya Indra dari iTech Live. Kenapa gue pilih apartemen? Karena di apartemen fasilitasnya itu lengkap, mau beli apapun nggak perlu keluar jauh-jauh. Dan yang paling bikin gue kaget adalah pas gue sewa apartemen di Travelio. Sebelum gue check-in, unitnya udah disanitasi terlebih dahulu oleh staffnya. Dan dapat hand sanitizer gratis yang bisa kita pakai agar tangan kita tetap bersih dan bebas kuman. Ini pengalaman gue kedua kali sewa apartemen di Travelio. So far gue happy banget dan gak pernah kecewa dengan layanan yang diberikan oleh tim Travelio. Maybe untuk kalian yang butuh tempat buat isolasi diri, boleh sewa apartemen di Travelio karena kebersihannya sudah pasti terjamin. Oh iya, gue juga bisa kerja di apartemen karena udah terhubung dengan koneksi internet yang super cepat. Dan istri gue juga bisa masak karena udah disediakan gas dan peralatan masak dan makanan di sini. Terima kasih Travelio, download aplikasinya sekarang juga. Nah, kali ini gue akan ngejailbreak sebuah iPhone X. Ini, nah kan ada ROG-nya. Ini punya temen gue, kebetulan orangnya ada di sana. Hai. Oke. Dan karena kebetulan dia lagi main, sekalian pengen mintain jailbreak tapi yang aman biar nggak kena revoke, biar nggak usah diperbaruin terus. Makanya kali ini gue akan nge-share sekalian ke teman-teman untuk jailbreak device iOS 13.0 sampai 13.3 dengan menggunakan AltStore. Dan nanti kita akan sign dengan Reprovision biar jailbreaknya tuh terus-menerus nggak kena revoke, anti revoke ya. Nah, pertama-tama yang harus kita cross check adalah device-nya ini iOS berapa. Kalau misalnya iOS 13.3 paling terakhir, berarti itu udah bisa. Nah, device-nya ini sekarang posisinya 13.3 karena jailbreak-nya ini baru di patch dari iOS 13.0 sampai 13.3. Itu berarti maksimal limitnya adalah di 13.3. Kenapa gue tekanin ini? Karena banyak banget teman-teman yang nanya 13.31 tuh bisa apa enggak. I'm sorry guys, gue udah wanti-wanti dari berbulan-bulan lalu. iOS aman untuk jailbreak paling terakhir adalah 13.3. Nah, setelah step pertama tadi kita pastikan iOS-nya ada di kisaran 13.0 sampai 13.3 maksimal. Ini udah 13.3 berarti bisa. Berikutnya kita masuk ke setting general, lalu ke iPhone storage. Kita cek dulu apakah ada software update di storage iPhone kita, karena biasanya dia sistemnya adalah auto download. Nah, ini dia nih teman-teman. Ups, mana dia? iOS 13.3.1 dia 295,2 MB. Ini langsung kita klik dan delete update aja kalau udah. Oke, ditunggu sampai make sure bener-bener nggak ada ya. Kita cross check lagi nih. Kalau misalnya udah nggak ada, sekarang kita membutuhkan sebuah komputer atau sebuah laptop, boleh Windows, boleh macOS untuk mendownload softwarenya. Oke, kalau misalnya udah kita masuk ke komputer kita, lalu kita akses ke altstore.io atau kalian bisa cek linknya di description. Semua linknya gue taruh di bawah. Lalu ada beberapa tab yang harus teman-teman buka di sini, yaitu adalah iTunes. Kalau misalnya belum ada iTunes-nya, kalian wajib download iTunes dulu karena iTunes ini berperan untuk ngedetect secara menyeluruh dari perangkat komputer ke device Apple kalian. Berikutnya adalah iCloud. Nah, teman-teman wajib nih download iCloud untuk di Windows. Kalian download aja atau kalian bisa cek linknya di description juga. Nah, sekarang kita mulai aja untuk mendownload AltStore-nya. Kalian bisa pilih di sini untuk operating system di PC atau di komputer kalian, apakah macOS atau Windows. Karena gue saat ini menggunakan Windows, jadi gue downloadnya Windows. Nah, di sini file size 6,2 MB. Make sure jangan sampai korup ya. Dan kalau misalnya udah, kalian langsung aja lakukan proses installing yang setup.exe ini. Nah, karena di sini gue udah install alt server, di sini ada opsi repair dan remove. Jadi gue nggak usah install lagi. Ini gue exit aja. Oke, kalau misalnya udah, kita konekin iPhone kita ke komputer sampai kedetek di iTunes. iTunes-nya kita buka. Ini udah langsung connect. Nah, ini iPhone-nya enggak ya tulisannya. Kalau misalnya dia udah di tag kayak gini, ini udah tinggal di close aja, nggak masalah. Nah, kita lihat di pojok kanan bawah sini. Di pojok kanan bawah sini ada logo kayak gini. Nah, ini AltStore-nya. Jadi dia munculnya di bawah sini gitu loh. Dan kita juga bisa cek apakah iPhone-nya udah kedetek di sini di bagian install AltStore. Kalau udah kedetek, kita langsung pilih yang enggak iPhone. Nah, di sini dia minta untuk Apple ID dan password. Sekarang kita masukin aja Apple ID-nya. By the way, ini untuk Apple ID dan password yang sesuai milik kita. Jadi dia nggak bisa detect pakai app specific password. Jadi teman-teman harus masukin dari Apple ID-nya. Dan ini harusnya aman sih karena cuma buat autentikasi untuk sertifikasi search-nya si AltStore ini. Sekarang kita masukin aja Apple ID-nya.
Kalau misalnya udah ada 6 digit verifikasi yang dikirimkan ke iPhone kita. Oke, saya isi dulu. Kalau udah kita submit. Oke, ada tulisan installing Altstore to Angga iPhone. Kita tunggu aja prosesnya dan iPhone-nya jangan diapa-apain. Oke, kalau misalnya udah, sekarang kita langsung aja ke iPhone-nya dalam kondisi kecolok ke komputer ya. Nah, di bagian akhir halaman udah ada Altstore. Ini kalian seperti biasa ya, kalian masuk dulu ke setting, lalu masuk ke general. Setelah itu di bagian bawah ada device management dan kalian harus trust dulu untuk developer app sesuai dengan Apple ID yang udah kita sign dari komputer tadi. Kalau misalnya udah tulisannya verified, harusnya udah bisa dibuka Altstore-nya di sini. Oke, dan kalau misalnya udah dalam posisi di dalam Altstore kayak gini, kita langsung aja sign in with Apple ID untuk bisa nge-sign aplikasi dari Altstore ini. Oke, sekarang kita sign in dulu. Oke, habis itu kita sign in. Right, ini udah ada sedikit tutorial how it works-nya. Kita got it aja. Kalau misalnya udah di sini udah ada account kita. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita masuk Safari dan langsung ke URL berikut ini, uncover.dev. O-nya pakai 0 ya. Atau kalian bisa cek linknya di description. Dan kita download aja langsung untuk Uncover-nya. Di sini untuk versi yang paling terbaru adalah V43.1. Oke, di sini ada do you want to download Andesimus Strip 431 IPA. Download aja kita langsung. Kita langsung download aja. Nah, dia akan muncul di atas kanan sini. Kita tungguin aja sampai proses downloadnya selesai. Oke, kalau misalnya udah selesai download, kita langsung aja klik ke yang di tab Safari tadi, lalu kita pilih yang atas kanan sini. Lalu di paling bawahnya kita pilih more dan pilih yang copy to Altstore. Oke. Kita klik langsung, dia akan langsung lompat ke Altstore dan ada loading di sini, kita tungguin aja. Jadi Altstore ini adalah sebagai perantara ya, dia pengganti Cydia Impactor. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman udah pernah ikutin video tutorial, sekarang kita menggunakan Altstore. Jadi dia yang akan ngehandle untuk server dari si Uncover ini. Oke, di sini udah selesai. Di sini kita kelihatan expire in 7 day. Nah, ini karena menggunakan server dari Altstore yang terhubung ke WiFi kita yang sama dengan perangkat komputer. Kalau misalnya udah di sini harusnya ada Uncover di bagian belakang. Ya, sudah muncul di sini. Kalau misalnya kita klik, dia sudah langsung masuk gitu. Jadi nggak usah verify lagi karena tadi verify enterprise-nya dia menggunakan enterprise-nya si Altstore tadi. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini versinya udah 4.31. Ini adalah jailbreak paling stabil, versi jailbreak yang hampir sempurna. Gua sampai saat ini ngerasain bahwa yang dimana versi 4.31 ini adalah yang paling oke. Kalau misalnya udah masuk ke Uncover kayak gini, kita udah bisa boleh langsung copot kabel yang terhubung ke komputer kita. Kita bisa langsung mulai ke jailbreaknya. Yuk kita pindah lagi ke meja sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai untuk jailbreaknya, yang akan gue lakukan adalah restart dulu device-nya. Ya, make sure aja karena dari tadi ada banyak sekali perubahan yang gue lakukan di iPhone ini. Kita restart dulu dan kita nyalain lagi. Oke, udah masuk ke lock screen di sini. Langsung aja kita execute ya untuk Uncover-nya. Kita masuk ke Uncover-nya dan jangan lupa kita nyalain airplane mode. Wi-Fi-nya juga matiin. Oke, kalau udah kita pencet aja langsung jailbreak di sini. Boom. 18.21. Satu kali percobaan. Semoga aja langsung bisa ya. Ya, harusnya kalau udah extracting bootstrap kayak gini udah langsung bisa sih. Kita tunggu aja, jangan diapa-apain. Oke, jailbreak complete. Kita tap aja oke. Satu kali percobaan guys. Restart tuh emang harus banget sih karena dari tadi banyak yang udah kita lakukan perubahan di area spring lalu muncul Apple logo. Kalau misalnya emang ini berhasil, harusnya kita langsung melihat Cydia di bagian. Ya, sudah muncul Cydia-nya dan bisa dibuka ya. Ini kita harus nyalain koneksi dulu WiFi. Oke, kita nyalain, kita reload lagi atau pakai seluler juga nggak apa-apa. Ini udah nggak harus terhubung dengan Altstore tadi ya. Nah, kalau misalnya nggak ada kayak gini, di bagian change-nya kita refresh dulu. Ini wajib karena pasti ada beberapa tweak support yang harus diupdate atau harus di complete upgrade. Kita tunggu aja. Oke, udah reloading data dan kita bisa lihat di sini ada upgrade essential, ada complete upgrade. Biasanya gue pilih yang complete upgrade di biar semuanya ya. Ini banyak banget yang diinstal dan di-upgrade. Ini semuanya adalah tweak support, jadi wajib untuk di-upgrade untuk ke latest version karena biar menghindari bug-bug dan lainnya. Kita tunggu aja proses installing dan upgrade-nya. Oke, udah selesai ke download, sekarang lagi extracting dan installing. Kita tunggu aja, jangan diapa-apain iPhone-nya dan pastikan koneksi kalian cukup stabil jadi nggak ada file yang korup saat di download. Oke, udah reloading data dan kita langsung restart Springboard.
Oke, kalau udah kita masuk lagi ke Cydia, dan kali ini Cydia kita udah terupdate untuk segala macam Twix supportnya. Oke, sisanya kalau udah kayak gini gimana ya, kita tinggal nginstal repository, terus install Twix yang kita inginkan. Kalian juga bisa cek Twix terbaik rekomendasi dari iTech Live di channel iTech Live, silahkan dicek aja. Tapi sebelum itu, untuk melengkapi tutorial ini, tadi kan di Alt Store itu kalau misalnya kita lihat aplikasi Uncover kita expire in 7 day untuk searchnya. Sekarang gue mau ngelengkapin gimana caranya biar kita nggak usah ngelakuin hal itu lagi. Kita menggunakan Twix yang namanya Reprovision. Di sini kalian install dulu untuk repositorinya. Repo yang akan kita masukkan adalah repo.insendo.ws. Kalian bisa cek juga linknya di description untuk link repositorinya si Insendo ini untuk ngedownload Reprovision. Kalau udah, kita langsung aja add dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kalau udah return ke Cydia, lalu kita cari aja di sini di search Reprovision. Nah, ini dia. Ini nggak akan muncul kalau kalian nggak ngedownload reponya tadi. Ini langsung aja kita klik modify lalu klik install seperti biasa ya. Size-nya 13,7 MB dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Alright, kalau udah dia akan suruh restart Springboard, kita restart dulu aja. Alright, kalau misalnya udah, dia akan muncul di bagian belakang sini. Kita klik aja ikonnya dan di sini ada Apple ID dan password. Kita tinggal masukin aja Apple ID dan password sesuai dengan yang kita udah masukin tadi di Alt Store-nya. Oke, kalau udah masukin Apple ID dan passwordnya, langsung aja kita klik confirm. Ya, sudah finish, sign in successfully. Dan di sini ada Alt Store dan Uncover. Ini juga ada Jing Watch tadi karena dia ngelihat sertifikat yang daftar di device and management di setting kita. Nah, di sini udah kesign ya, Alt Store dan Uncover. Jadi peranan dari Reprovision ini adalah tiap device ini expirednya udah semakin dekat, dia akan otomatis membarui sertifikatnya. Jadi nggak akan ke-revoke mau sampai kapanpun. Di sini juga ada settingan resign application-nya, kita set berapa hari. Di sini 2 hari, kalau saya biasanya 3 hari aja itu dia udah langsung resign lagi sampai 6 hari. Untuk iPhone gua selama ini so far udah pakai metode dalam video kali ini udah hampir sebulan. Gua nggak pernah ngotek-ngotek lagi Uncover gue juga udah di versi terbaru. Untuk update-nya juga enak banget dan sangat amat stabil karena dia running di background. Kalau misalnya emang udah mendekati ke expiry date-nya, dia akan renewal lagi, dia akan memperbarui secara otomatis di balik iPhone kita. Dan sekarang iPhone kita udah posisi ke jailbreak. Untuk si ownernya Angga nih, dia nggak mau ngotak-ngatik untuk bagian tampilan. Katanya dia pengen kayak modif di bagian dalam aja tampilannya, dia pengen terlihat untuk iOS. Dan selamat Angga, sudah terjailbreak kali ini, udah tinggal bisa download repository dan tweak-tweaknya. Iya, sama-sama Om. Dan itu dia untuk tutorial. Jadi si Angga ini udah tinggal download Twix, masukin repository, dan jangan lupa ya Angga nontonnya di iTech Live untuk best Twix bulanannya. Siap. Dan ya, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga Angga. Silakan di follow Instagramnya Angga di sini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk yang pengen jailbreak tanpa harus repot karena revoke jailbreaknya menggunakan metode komputer atau menggunakan Alt Store. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe untuk menantikan video-video tips seperti ini atau video-video lainnya. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, and until next time, goodbye.